Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku dan tema kali ini. Aku akan mengambil tema tentang apa yang dia pikirkan tentangmu hari ini, tanggal 12 September 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan orangnya siapa, dan kalian boleh sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Apa nih yang dia pikirkan tentangmu hari ini? Dia ingin mengekspresikan cinta dia sebenarnya ya. Tuh, karena dia merasa bahagia mengenal kamu, ada di dekat kamu, tuh ya. Karena di sini dia itu masih cinta sama kamu, masih tertarik sama kamu, bahkan di sini dia selalu berdoa di dalam dia selalu menyebut namamu di dalam doanya ya. Retreat, dia pengen balikan lagi sama kamu ya, karena dia melihat bahwa selama ini tuh dia hanya memfokuskan hal-hal duniawi aja gitu ya. Dia sampai-sampai melupakan kamu, dia sampai-sampai apa namanya, mengabaikan kamu di sini. Jadi di sini dia pengen kembali lagi ke kamu ya, pengen memperbaiki hubungan lagi ke kamu, pengen memberikan action ke kamu ya. I feel you even through your part ya. Walaupun kita udah berpisah, ternyata aku tuh masih selalu merasakan hadir kamu di sisi aku. Kayak gitu ya. Walaupun kita udah nggak berdekatan, kita udah berjarak ya, aku merasa kamu itu selalu ada di sisi aku. Aku merasakan kamu ada di mana-mana kayak gitu ya. Cuman waktunya sekarang ini belum tepat bagi kalian ya, bagi aku dan kamu, bagi kita tadi ya. I replay our conversation over and over ya, dia selalu membaca ulang atau mengulang kembali conversation kalian, entah itu chat, entah itu record dia saat kalian uh, teleponan gitu, atau kalian apa lagi melakukan percakapan, ternyata dia record gitu ya. Jadi dia ulang lagi tuh, jadi semua chat-chat kamu dengan dia tuh nggak dia hapus sebenarnya, masih dia arsipkan. Okay, I left when I saw you with someone ya. Aku akan pergi kalau misalkan kamu udah bersama yang lain gitu ya, bersama orang lain di sini. Dan kamu dan aku tuh masih muda gitu ya. Jadi masih 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 oke lah kalau masih mau berkelana gitu. Tapi dia yakin ya, dia masih kok, masih cinta sama kamu ya, masih tertarik sama kamu, pengen balikan lagi sama kamu gitu. Kita masih muda kok, kita belum setua itu untuk apa namanya, malu untuk saling me, 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 mengungkapkan perasaan seperti itu. Oke, dari tarotnya ada Five of Sword, ini Page of Sword, Judgment Reverse, Eight of Wands Reverse, Four of Wands, and Eight of Cups-nya reverse. Nampaknya di sini kalian sudah berpisah ya. Kayaknya kalian ini punya masalah yang begitu besar ya. Intinya masalah ini parah banget di hubungan kalian karena suatu komunikasi yang nggak baik, buruk komunikasi kalian. Bahkan di sini mungkin jarang banget ada komunikasi saat kalian masih menjalin hubungan. Juga ada energi perselingkuhan di sini ya. Uh, aku melihat juga ada apa energi kebohongan ya, makanya hubungan kalian di sini hancur
Eee, ini juga akibat memang dari si dia ini, dia itu punya trauma di hubungan dia yang masa lalu dan itu belum terselesaikan, belum dia sembuhkan dalam diri dia, kemudian sudah menjalin hubungan dengan kamu. Akhirnya dia melampiaskannya ke kamu, dia memperlakukan hal yang sama apa yang pernah dia alami di masa lalu dengan pasangan yang dulu ke kamu, kayak gitu ya. Intinya ada suatu trauma dia yang belum terselesaikan dari masa lalu dia yang akhirnya kenanya ke kamu. Nah, di sini dia itu mempermainkan apa? Mempermainkan pikiran pasangannya, mempermainkan pemikiran kamu. Jadi gini, kamu itu dibuat eh apa ya, overthinking sama dia ya. Mungkin gini, kalian ini kan punya hubungan gitu ya. Kalian dalam suatu hubungan atau mungkin kalian baru PDKT-an tapi tahu-tahu dia ngeghosting. Akhirnya kamu kepikiran terus, akhirnya kamu overthinking gitu ya. Eh, kamu selalu pikirannya negatif tentang dia kayak gitu. Akhirnya di sini kamu paranoid sendiri ya. Nah, itulah memang permainan dari dia. Itu strategi dia untuk menjalin hubungan dengan seseorang ya, termasuk kamu di sini. Karena itu mungkin dia pernah diperlakukan hal yang sama oleh pasangan yang dulu atau mungkin dia punya trauma lah dengan hubungan dia yang masa lalu dan itu belum belum dia sembuhkan, belum bisa dia maafkan. Terus eh, dia udah ngejalin hubungan sama kamu, akhirnya yang berdampak ke kamu gitu ya. Kamu yang mendapatkan apa? Apesnya gitulah ya. Nah, inilah ya, kemudian dikonfirmasi lagi dengan judgment reverse ya. Jadi memang dia itu belum bisa belajar dari kesalahan di masa lalu sehingganya dia masih belum bisa menyembuhkan rasa sakit hati dia, trauma dia di masa lalu akhirnya berdampaknya ke kamu di sini. Dan ini juga karena ya mungkin orangnya di sini egois ya, orangnya itu gampang banget terpengaruh oleh orang lain, sehingganya kalau misalkan ada desas-desus yang gak enak tentang kamu, ya dia udah terpengaruh aja. Akhirnya dia secara impulsif mengambil suatu keputusan yang membuat kamu sakit hati, kayak gitu ya. Ini karena akibat dari si dianya itu belum bisa lepas dari trauma dia di masa lalu. Dia belum bisa belajar dari masalah dia yang pernah terjadi dengan masa lalu dia gitu ya. Makanya di sini ada judgment. Jadi memang harus dari kedua belah pihak harus sama-sama jujur, harus sama-sama mengerti gitu ya agar hubungan ini tuh ya bisa langgeng gitu. Cuman aku lihat di sini ya udah kadung gitu ya. Jadi memang hmm, perlu ya, ya udah kalau misalkan udah berakhir ya udah dari kaliannya lah sebaiknya untuk mengambil suatu pelajaran dari hubungan kalian berdua ya di masa lalu kalian kayak gitu. Jangan sampai terulang lagi dengan dia ya, karena ini pemikiran dia. Kita nggak bisa nggak bisa dengan mudahnya merubah pemikiran dia kalau bukan dianya sendiri yang mau merubahnya. Maka dari itu, cuman diri kita sendiri aja yang bisa merubah pemikiran kita. Kita sendirilah yang bisa berubah gitu ya. Oke, ada Eight of One. Dan aku lihat juga di sini hubungan kalian itu jarang ada komunikasinya sehingga kalian itu sering salah paham, salah menafsirkan arti dari kalimat yang diutarakan ya. Karena ini pemikiran dia ya. Mungkin di sini kamu yang salah paham sama dia gitu ya. Kamu salah paham mengartikan, menafsirkan dari kalimat-kalimat dia, dari dari ucapan dia seperti itu. Makanya di sini eh apa namanya? Kamu itu sensitif, sensitif banget gitu. Sensitif banget. Karena eh itu tadi salah menafsirkan kalimat atau perkataan dia gitu. Tapi yang aku lihat di sini pikiran dia adalah dia pengen bahagia sama kamu, dia pengen melanjutkan ke jenjang yang lebih serius sama kamu. Bahkan di sini akan ada suatu perayaan. Mungkin kalian di sini LDR ya, eh, ada jarak di antara kalian dan di sini aku lihat dia ingin pulang ya, pulang ke negara dia aslinya atau kota dia aslinya. Nah, ini mungkin kamu
di negara asli dia atau di kota asli dia ya, dan dia di sini ketika dia nanti udah pulang ke rumah, dia ingin membuat suatu perayaan bersama keluarga. Bahkan di sini ada kemungkinan ya mungkin dia akan melakukan suatu perayaan bersama kamu yang melibatkan keluarga. Entah itu melamar kamu dan akan berbahagia, berpesta bersama keluarga kayak gitu ya. Tapi intinya di sini ada energi reuni. Ya, kamu dan dia akan dipersatukan kembali, kemudian kalian akan merayakannya bersama keluarga kalian. Ya, bersama dia, kamu dan keluarga kalian. Bahkan di sini ada energi berbahagia juga bersama teman-teman kalian gitu ya. Berarti ada energi ya mungkin dia akan melamar kamu atau menikah dengan kamu atau paling tidak ya kalian balikan lagi, terus minta restu ke orang tua, terus ya akan merayakan bersama teman-teman kalian ya. Ya, seperti itu. Intinya dia akan kembali gitu, kemudian akan datang ke kamu, benar-benar secara fisik datang, terus apa akan melakukan suatu perayaan, ya. Ya, seperti itu. Ada energi reuni. Ya, reuni dengan kamu, reuni bersama teman-teman dia, teman-teman kamu, kayak gitu ya. Oke, Eight of Cups. Ya, sekarang keputusannya itu memang ada di kalian berdua ya. Sekarang tuh pikirkan baik-baik kalian maunya seperti apa di dalam hubungan ini ya. Evaluasi kembali hubungan kalian. Apakah kalau misalkan kalian berpisah, kalian malah bahagia atau justru malah sama-sama tersakiti, atau memang kalian memang membutuhkan satu sama lain untuk kembali kayak gitu. Jadi memang harus dari sisi kalian berduanya mengevaluasi masing-masing maunya gimana. Kalau memang ternyata dengan berpisah justru kalian semakin tertekan, semakin merasa rindu, ya ada dorongan ingin kembali, ya silakan untuk melakukan reuni, ya penyatuan kembali, ada apa energi rekonsiliasi lagi gitu ya, balikan lagi. Karena di sini Eight of Cups itu kalau dalam asmara itu memang harus lebih memprioritaskan aja dulu tentang perasaanmu dan pasanganmu. Ya, apa nih yang kalian ingin prioritaskan dalam hubungan? Kalau memang kalian ingin balikan lagi, ya silakan gitu ya. Yang penting dari diri kalian, kalian masih sama-sama mau terhubung ya. Intinya apa nih yang menurut kalian berdua itu yang terbaik untuk kalian berdua ya. Itu tadi sih pesannya dari Eight of Cups ya. Tanya lagi pada diri kalian gitu. Oke. Memang akan sulit untuk mencari jawabannya, tapi ya pelan-pelan ya, lambat laun. Eh, Mungkin nggak sekarang-sekarang, tapi seiring berjalannya waktu akan ketemu juga kok jawabannya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan ini resonate dengan kalian. Untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan aku ini, asalkan ya ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka dari itu, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.